Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan dulu Mas. Namanya siapa? Wawan Supriyanto. Wawan Supriyanta. Oke, kita duduk dulu. Waduh, ini ada yang baru kelihatannya nih Mas. Wah, cantik sekali nih. Wah, dapat kejuaraan ini Mas. Alhamdulillah dapat Ya, nomor kemarin. Hari apa Mas nih? hari Minggu tanggal 6 Tanggal 6. bulan 8. Baru kemarin berarti ya. Masih hangat. Ya, masih hangat-hangatnya ini. Alhamdulillah dapat juara 6 aja, 10 besar ya. Siap. Alhamdulillah. Mas Wawan, Oke. lama bermain burung Mas? Ya, kalau dibilang lama ya mulai kecil kejadian lepas. Oleh penggabur. Iya. Iya. Lepas. Jadi dari situ baru mulai suka tambah besar tambah ya intinya ada kemajuan sendirilah. Iya. Terus kemudian kira-kira di sini kolongan tuh sudah lama atau baru-baru aja? Samarinda ya utamanya. Kalau sudah jalan ini kurang lebih 6 tahunan. Sudah mulai 6 tahunan Ya kurang lebihnya. Kalau Mas Wawan asli orang Jawa atau turunan Jawa, mungkin lahir di Samarinda mungkin? turunan di Jawa, Lahir di Jawa. Jawa yang mana Mas? Jawa Tengah ya. Tegal, asli Tegal. Saya tetap dengan saya Tegal juga, tapi ini kan tidak enak kalau kita ngomong Tegal. Jadi pakai bahasa Indonesia saja ya, supaya kita lebih bisa dikenal oleh orang nanti. siap. Mas Wawan, perkenalan dulu, saya juga orang Jawa juga, asli Jawa. Jadi murni, nggak campuran-campuran. Saya juga suka hobi ya, hewan-hewan juga, termasuk sering liput sini YouTube untuk merpati kolong, utamanya di Samarinda. Saya baru datang dari Jawa, jadi belum lama saya datang dari Jawa, itu sekitar 3 bulan yang lalu. Saya ingin tahu perkembangan merpati kolong di Samarinda utamanya. Kebetulan Mas Wawan kemarin saya kenal di Facebook, kemudian bisa bersambut. Hari ini kita bisa berjumpa. Alhamdulillah dipertemukan sesama hobi. Mas Wawan, suka dukanya main burung itu apa sih kira-kira? Dibilang suka dukanya tuh tetap ada. Nah. Cuman kalau dibilang enggak ya namanya hobi gitu. Namanya hobi ya. Hobi itu tetap kita ya mau nggak mau ditekuni. Ya bisa mengalahkan apapun lah ibaratnya gitu. Tapi yang terpenting keluarga juga. Kerja juga. Utama itu. Utama keluarga. Ya siapa tahu burung bisa nanti untuk mendukung keluarga. Seperti di Jawa kan begitu. Siap. Di Jawa itu orang dari hobi bisa menjadi kehidupan karena ditekuni kan. Ya kalau bisa namanya hobi, kalau bisa jadikan kerjaan. Nah itu kalau bisa. Kemudian sehubungan dengan itu Mas, komunitas yang ada di Samarinda ini banyak atau masih sedikit gitu penghobi utamanya kolong loh ya? Kalau masalah banyak sih mungkin ya alhamdulillah sih lumayan nambah terus setiap bulan setiap tahunnya. Dan alhamdulillah dari peserta 30 naik 40 50, yang terakhir ini mecah rekor sampai 100 peserta maksudnya. Wah hebat juga ya. Saya dengar-dengar di sini juga ada merpati balap, ada sprint ya. Cuman yang dari balap ini akhirnya ke kolong, lari ke kolong. Penghobinya itu juga. Iya. Jadi lari ke kolong. Kira-kira apa kendalanya kalau kok lari ke kolong? Segi apanya yang dipandang itu? Kalau dari balap yang saya tahu itu nggak setiap giringan, nggak setiap giring sekali ada lomba. Jadi nunggu giliran per tahun. Kok gitu ya? Kurang tahu juga, itu juga ke komunitas. Oh komunitasnya memang mungkin Kayak kurang model kali.
giliran pengocokan kayak arisan gitu di sini Pak. Nah, gitu ya. Jadi apa ya ibaratnya memang komunitasnya sekarang sudah ke kolong ya, Larinya ke kolong kolong semua gitu. Jadi Gitu, event-event balap sudah mulai berkurang. udah berkurang lagi Pak. Ini di kolong itu sudah sampai tak 10 season balap baru sekali. Oh, Kan bandingannya jauh. Bandingnya jauh sekali ya. 10 banding 1. Apa kira-kira masa depan ini kita kan menjelasnya membacakan masa depan ya, kalau bisa hobi ini kan langgeng, bisa ya selamanya lestari lah gitu. Apa kira-kira untuk kolong ini bisa lestari seperti di Jawa gitu kira-kira? Soalnya nih ntar dulu ya. Rata-rata pemainnya saya lihat itu kalau nggak orang dari Jawa ya orang Jawa sendiri ya, kalau ada orang Cines tapi kan mereka terpengaruh dari orang Jawa itu sendiri. Orang pribumi di sini itu namanya orang Kutai, Dayak, itu ada juga nggak yang main gitu? Ada Mas. Kegiatan Ada juga. Komunitasnya banyak nggak? komunitasnya ya ini ya untuk sementara kan untuk masih WA aja. Jadi intinya tuh dari grup jadi satu akhirnya bikin event besar-besar. Nah ini bocoran juga nanti akhir tahun 40 juta. Mulai ada 40 juta. Yang kemarin sudah 30. Sudah 30. Sudah akhir tahun kemarin. Mm-hmm. Nah ini akhir tahun lagi mau event 40 juta. Dan kemungkinan nambah lagi. Sekaltim. Kalau sementara ini masih berapa ini? Kalau ini kan ada tingkatan nggak? Seperti di lomba kicau itu kan ada kelas madya, kemudian nasional, regional, nasional, begitu apa? Ada event-event terus segitu-gitu aja itu artinya hadiahnya gitu. Enggak, intinya setiap giliran kadang meningkat. Kadang kemarin event 5. Nah minggu yang akan datang 10. Itu kalau untuk Samarinda sendiri ini tempatnya di mana saja? Titik untuk namanya kalau di Jawa ngelop ya, ngelop Ya. tempat latihan gitu. Sementara ada 4 lapak 4 lapak. dan mau dibangun lagi 1 lapak jadi 5. Satu di Glatik. Jalan apa namanya? Ya di Jalan Glatik. Jadi ya Cendrawasih. Cendrawasih. Terus di Palaran semen apa itu nah? Di Palaran semen Tonasa. Tonasa. Terus di Sanga-Sanga jalan apa itu? Yang jelas Sanga-Sanga, Pulau Sanga-Sanga. Sanga ada. Dan sama yang paling dekat di sini RPT. Rapak dalam ini. Ini alamatnya jelas daerah kampus ini Mas. Kampus Politeknik. Ya, tapi saya hampir kesasar-sasar aja Mas. Sebenarnya jalan yang jembatan itu kan muter-muter. Ya. Saya orang baru di sini bingung jadi. Untung aja ada Google. Iya, ada Google Map. Terima kasih Google Map. Selama ini telah membantu kita semua walaupun ya kadang-kadang tersasar juga kita gitu. Ya, kemudian antusias komunitas sendiri, apakah mereka beternak sendiri atau mendatangkan dari Jawa? Kalau di Jawa itu kan setiap pasar ya, apalagi di tempat sampean daerah Tegal, Banyumas, Cilacap sampai Pekalongan itu tempat-tempatnya burung-burung bagus ya. Itu tiap pasar itu ada orang jualan untuk kelas-kelas pemula. Kalau di sini gimana Mas? Kalau di sini untuk sementara pasar tidak ada. Memang nggak ada pasar. Ada, cuman ya burung-burung biasa, hias itu. Jadi kalau belinya gimana? Kalau kita orang sini pengen pasangan gitu ke peternak atau bagaimana? Kalau dari awal kita ngerintis sih kebanyakan ngambil dari Jawa. Untuk tahun ke tahun sekarang ikan sendiri. Oh gitu ya, jadi diternak Ternak sendiri. Setelah ada dari kelihatan kualitasnya, baru kita ternak sendiri gitu ya. kita kan tetap percaya terah Pak. Kalau terahnya tidak jelas kan
hasilnya gimana. Ya, ya. Yang jelas Tra sama juara ini kuat, insya Allah kembali. Iya, gitu ya. Jadi memang dulunya meneng datangkan dari Jawa. Siap. Kalau sampean sendiri dari Jawa juga, Saya langsung dari Tegal ya. Langsung. Langsung dari Tegal datang ke sini, kemudian mungkin perjalanannya liku-liku ya, jelasnya kan di sananya bagaimana, di sininya bagaimana, jelasnya perubahan cuaca mungkin juga berpengaruh. Sini daerahnya panas, di sana daerahnya adem, dingin. Nah, kemudian di sini kerjanya berubah atau tidak kan jelasnya kita nggak tahu juga kan. Nah itu. Jadi kalau masalah bicara terah itu memang nggak bisa dipungkiri ya kan. Tapi untuk semangat anak-anak pemula atau adik-adik pemula jelasnya jangan takut membeli di pasar atau membeli di teman sendiri. Artinya nanti sambil belajar akhirnya akan menemukan gimana sih cara bermain burung merpati itu. Gitu. Kalau jelasnya kalau bicara masalah terah jelasnya bicara masalah harga jelas. Harganya mesti tinggi. Ya sebenarnya kalau aku kemarin kalau jual Pak, biasanya kalau sudah jalan terus apal di lapak ini semua saya jamin itu. Jadi intinya pemain pemula ini nggak takut hilang. Ya memang hilang kebanyakan ya namanya burung, kita kan nggak tahu karakternya. Tapi yang jelas semuanya aman di kolong di Samarinda. Saya jaminannya gitu. Sampai tinggal lomba, tinggal burungnya lagi, hobinya gimana. Istilahnya sudah player. Iya, sudah kelasnya sudah kelas player, bukan kelas setengah jalan, kelas tinggi gitu ya. Saya kemarin juga untuk semangat pemula itu. Kalau kita ngasih pilih Pak, yang masih paling 300, 500 ini itu kan khusus lapak itu aja. Tapi kalau untuk pindah ke lapak lain, sedangkan lapak ini kan liga ini pindah-pindah. Nah ngelok lagi, jalankan lagi. Tapi kalau saya yang jual itu kan kemarin kan ini saya tak jamin 4 lapak sudah ready. Tinggal lomba, tinggal jalan lah. tinggal hobinya aja. Jadi mau pindah ke lapak sini, lapak Palaran, mau sana, insya Allah sudah aman. Berarti kelasnya sudah kelas Yang penting nggak ada gangguan alam aja. Pokoknya teman-teman pemain burung dara ini ya dibilang orang itu kayak apa ya, lucu ya. Lucunya itu kita main beli mahal-mahal dilepas. Nah, kalau hilang dicari kemana-mana, itu namanya di situ itu. Jadi lucu gitu loh. Sudah belinya kalau di Jawa itu bisa sampai di atas 10 juta, 50 juta. Itu sudah biasa gitu ya kalau di Jawa. Tapi kalau di sini ya nggak tahu, mungkin sebagian kita aja yang tahu. Itu seperti di sini Mas, saya tanya, yang cukup kuat dan berpengaruh di daerah Samarinda seputaran sini itu gaduknya siapa atau jagoan dari siapa itu kalau zaman pengen Untuk sementara ini yang paling kuatnya tim Nagoya sama tim CST. CST Nagoya itu alamatnya di mana? Di Jalan Pramuka kalau nggak salah. Ya tidak jauh dari Glatik juga sih. Dan sekitar situ. Bocoran lagi untuk tanggal 14 mungkin kita mau main-main ke sana. Untuk membahas Liga 2. Gitu. Yang Liga 1 sudah berjalan, nanti Liga 2. Kemudian yang kedua siapa nih yang terkuat? CST itu di mana alamatnya? Alamat di AWS Awang Sarani. Wahab Sarani. Oh, daerah Sempaja itu nanti. Oh, oke. Itu orang Jawa atau orang Cina? CST itu untuk sementara udah ada juga di Jawa Pak. Di Pekalongan. Pekalongannya Ada juga. Itu jadi anak buahnya mungkin ke sini atau gimana? Bukan. Tinggalnya di sini juga. Di sini. Kerjanya kerja di sana. Oh gitu. Ya sinambungan ke sana. Iya. Yang jelas karena duluan main di sini. Di Jawa paling baru jalan 2 tahun kurang lebih. Kurang lebih 2 tahun. Jadi tetap semangat. Harus tetap
optimis. Jangan jumawa. Nah, jangan juga takabur. Nah, kalau itu prinsipnya orang Jawa itu. Jangan sok dumeh. Ya, aja sok dumeh ya ini udah nih. Ini lihat burung-burung ini sangat cantik-cantik nih, Mas. Nah, ini anakan sendiri pasti. Iya, ini baru habis mabung nih, Pak. Iya. Ngomong-ngomong yang juara kemarin ini ternakan sendiri atau dulunya ngambil di Jawa? Ngambil di Jawa. Oh, berarti masih terah Jawa. Iya, Masih terah Jawa, terus belum lahiran sini. belum. Nah, baru yang berikut-berikutnya lahiran sini. Ini lahiran sini, ini lahiran sini. Dulu pertama kali bawa berapa pasang dari Jawa? Kalau saya tuh yang namanya kita ya mungkin dana apa ya, minim, Pak. Masih Nitip nitip teman bawa ke bawa ke sini, jadi ongkirnya kan lebih irit. Oh, ya. Pakai pesawat atau pakai pesawat ya? Kargo. Kargo. Iya. Berapa pasang dulu pertama kali? Kalau dulu pertama saat kali ke sini Tiga pasang. pasang. Udah jadi player atau masih jalan. setengah jalan? Berarti masih piye? Masih Lar berapa? Lar 3. rampas kedua. Rampas kedua. Berarti masih harus dilatih lagi ya. Lagi. Kalau yang ini anak keberapa? Ini anakan bapaknya sudah tidak ada, hilang. Hilang. Ini hilang. Ini sudah rampasan ketiga. Cuman aneh, habis rampas kok bisa kayak gini, Mas. Ada kelebihannya mudah-mudahan. Ini asli, Mas. Asli, Mas, tidak sambungan. Aneh ya. Aku aja bingung. Rampasan ketiga jadi kayak gini. Makanya nggak saya potong, siapa tahu ada Sesuatu ya. kanan kiri. Loh, lucu ya. Dan Iya. ini pas rampasan 2 pernah podium 3. Tapi dulunya nggak gitu ya. Enggak, normal. Biasa aja. Normal. Rampas kedua baru muncul. Rampas ketiga. Ketiga. Iya. Ini jambul atau gimana, Mas? Ini dulunya dipatokin kakaknya, botak, sobek, jadi saya jahit. Akhirnya botak, nggak tahu ini tumbuh apa enggak ini. Tapi sudah ciri khas. Hilang aman kayaknya. Masalah. Ya, kira ada kan yang jambul. Ada yang jamur cuma ya itu ngeram semua ya. Tak jam-jam segini kan yang lakinya, Mas, jantannya yang ngeram. Kalau pagi istrinya. jadi kita bisa ambil. Kalau jam-jam segini tadi mau tak ambil. Dari 3 pasang itu sampai sekarang itu sudah berapa kira-kira aja? Mungkin ada yang sold out ya, ada yang sudah dibeli orang dan sebagainya. Kira-kiranya sudah berapa pasang? Kira-kira itu selama berapa tahun bisa diternak itu? Kalau saya itu ternaknya nggak harus ternak terus sih, Pak. Jadi kalau saya ternak ya walau pas berhenti, bukan pas istirahat saya. Iya. Pakai indukan sendiri atau pakai lolo? Pakai dua Babu lolo ya. Jadi pada waktu fit-fitnya sedang sedang juara-juaranya, iya. ambil telurnya, Saya ambil titipkan. telurnya, Karena posisi kalau menurut saya pribadi, kalau burung lagi mabuk, burung kan istirahat. Jadi gennya itu Malah kuat. kurang. Iya. Kalau menurut saya. Tapi Iya. kalau lagi larvi, lagi kayak contoh masih hangat kayak gini, insya Allah gennya kuat. Masuk akal itu, masuk akal. Soalnya kayak dokter aja menyarankan sama pasiennya kalau membuat keturunan ya harus fit ya, fit dua-duanya kan gitu. Masuk akal, bagus sekali ini. Ini bisa ditiru oleh teman-teman nanti kalau ternak itu gini caranya. Ini sebenarnya rahasia, tapi ya untuk tutorial kita bisa tularkan pada teman-teman sambil beramal ilmu ya, Mas ya. Ilmu kan harus diamalkan. Ya. Harus kecuali mungkin settingan. Itu ada kan beda lagi. ya mungkin ya masih ada yang bersifat rahasia. Setiap orang pasti punya
punya trik-trik khusus tersendiri. Jadi tutorialnya sekarang memang bukan masalah artinya membicarakan masalah perawatan dan lain sebagainya. Kita cuma sambil perkenalan aja. Kebetulan saya juga baru datang dari Jawa, jadi ingin tahu perkembangan burung merpati kolong utamanya di Samarinda. Saya sudah putar-putar kemarin Mas, sampai di Jalan Remaja, di Gladik tuh lihat orang ngelop itu. Sanga-sanga belum sempat, soalnya nanti suatu saat jelasnya kalau Ya tanggal 20 nanti ke sana Bapak bukan 10 juta. ya 10 kita ya. 10 juta. Mudah-mudahan lebih enak. Mudah-mudahan bisa ke sana, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Jelasnya bisa melestarikan hobi kita, adalah burung merpati kolong. Sekarang juga ada lagi merpati fly, itu yang diterbangkan itu juga sudah ada, katanya juga mau dilombakan gitu. Cuman ya mungkin nggak tahu gimana nanti ke depannya, kita juga nggak ngerti itu apa lebih menarik atau bagaimana, kan kita nggak tahu juga gitu. Ini kemarin namanya apa Mas nih yang juara ini Mas? SGM Pak. SGM, susu. Susu SGM. Wah, Rezeki anak juga itu. ya alhamdulillah. Memang bermain apapun itu ya namanya hoki, itu yang paling terakhir ya. Nek wong Jawa jenenge bejo. Orang bejo itu sudah bisa mengalahkan orang pinter. Ya kan, walaupun pinter di sekolah, bejo orang karuan, ya kalah dengan orang bejo kan gitu. Kebetulan seasonnya pas, timingnya pas, dia bisa juara dan gitu lain sebagainya. Oke, mungkin gitu aja dulu perkenalan kita dengan Mas Wawan. Ada pesan-pesan terakhir Mas untuk teman-teman kita? Ya kalau yang pemula Untuk ya, Samarinda khususnya. Samarinda biarpun pemula apapun ya jangan patah semangat. Iya, sebenarnya terus menggali ilmu, mencoba dan mencoba. Ini asli aset Indonesia. Merpati balap ini aset Indonesia. Jadi di luar negeri belum ada punya seperti ini. Cuma aset Indonesia. Cuman pesan kita jangan disalahgunakan untuk perjudian dan lain sebagainya. Nih sayang kan. Jadi nanti jadi rusak citranya. Gitu. Itu pesan saya. Mungkin gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat semua yang kita paparkan pada hari ini, bisa berkah kepada kita semua, menjadi sesuatu ilmu, kemudian akhirnya menjadi sesuatu ya berkah di antara kita semua, mendapatkan sisi-sisi positif, mendapatkan nafkah dan lain sebagainya. Lihatlah, sesuatu yang kita tekuni itu suatu saat pasti akan jadi rezeki, seberapapun itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sekedar menjalani aja hidup. Itu aja Mas ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo Mas.